Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Di mana jemaat-jemaat Tuhan, yaitu kita, harus mengikuti perintah yang telah diberikan oleh kepala, yaitu Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasih, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami supaya mengerti, memahami maksud dari isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dosa, keterbatasan, kekurangan. Kiranya Tuhan sendiri boleh menguduskan, boleh melengkapi, dan boleh juga menyempurnakan segala apa yang disampaikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga semakin diteguhkan, dikuatkan untuk mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan kalimat yang berkata, membuat atau berjuang itu lebih mudah daripada mempertahankan. Membuat atau berjuang itu lebih mudah daripada mempertahankan. Kalimat ini muncul karena ada pengalaman pribadi di dalam setiap kehidupan manusia. Salah satunya adalah ketika seseorang membangun rumah kurang lebih 1 tahun. Mungkin bagi orang tersebut cukup sulit, tetapi lebih sulit mempertahankannya karena harus merawat, harus memperhatikan kebersihannya, dan yang terakhir harus ditinggali. Jika tidak, rumah tersebut tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika orang tersebut melakukan ketiga hal ini, rumah ini dapat bertahan bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Demikianlah dengan bangsa Israel. Mereka mengalami perjuangan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Setelah mendapatkan tanah tersebut, berdirilah suatu kerajaan Israel. Mereka tidak dapat mempertahankannya karena tidak setia kepada Tuhan. Sehingga negara ini terbelah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Namun, ketika mereka semakin jauh daripada Tuhan, mereka semakin tidak dapat mempertahankan, sehingga dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Media Persia, dan yang terakhir oleh bangsa Romawi. Dan pada saat ini kita akan belajar dari jemaat Smyrna untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kota Smyrna zaman sekarang ini adalah disebut kota Izmir, yaitu kota ketiga terbesar di Turki. Di zaman Yohanes, kota Smyrna adalah kota yang cukup maju karena terdapat perdagangan laut yang cukup luar biasa sehingga membuat kota itu maju. Dan kota ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Ada perpustakaan, stadion, dan juga teater. Kota Smyrna juga disebut dengan kota yang memiliki banyak kuil, yaitu kuil Zeus, kuil Asklepios, kuil Afrodit, dan kuil Apollo.
Di situ juga ada satu kuil yang harus 1 tahun sekali disembah oleh semua orang-orang yang tinggal di Smyrna, yaitu kuil Tiberias, di mana Domitianus pada saat itu menjadi kaisar, mewajibkan orang-orang yang ada di Smyrna menyembah Kaisar Tiberias, yaitu orang yang dulu pernah menjabat sebagai kaisar tersebut. Dan ketika mereka mempersembahkan dupa, mereka harus mengatakan Caesar is Lord, yaitu kaisar adalah Tuhan. Kata Tuhan di sini dalam konsep pemikiran mereka bukan Tuhan sebagai atasan atau sebagai raja, tetapi Tuhan sebagai Tuhan atau dewa yang harus mereka agungkan pada saat itu. Sehingga ketika beberapa orang tidak mau menyembah Kaisar Tiberias ini yang sebagai patung, mereka akan mengalami penderitaan karena dihukum, bahkan mereka akan mengalami namanya kematian. Salah satu bapak gereja yang mengalami hal tersebut adalah Polikarpus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang seperti itu, bagaimanakah sikap jemaat Smyrna pada saat itu? Apakah mereka mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah Romawi? Tentunya tidak. Mereka tetap teguh bertahan di dalam iman, mengikuti Tuhan. Dan tema pada saat ini adalah bertahan di dalam iman. Bertahan di dalam iman mengikuti Tuhan tidaklah mudah pada waktu itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Selain mereka dikucilkan, diasingkan oleh orang-orang pemerintahan Romawi, mereka juga dikucilkan serta diasingkan oleh orang-orang Yahudi, yang dimana kebanyakan orang Yahudi yang cukup banyak di Smyrna itu adalah orang-orang kaya dan juga memiliki cukup pengaruh besar di kota tersebut. Iman kepada siapa yang dimiliki oleh jemaat Smyrna pada saat itu? Tentunya iman kepada Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa Tuhan meminta Yohanes menuliskan kepada malaikat jemaat Smyrna. Sekali lagi, malaikat jemaat itu ialah gembala sidang atau pemimpin gereja yang melayani di Smyrna pada waktu itu. Dan Tuhan mengatakan kepada jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini menunjukkan suatu penegasan, suatu peneguhan, serta suatu penguatan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang awal sebelum dunia dijadikan telah ada, dan yang akhir setelah dunia ini hancur, Yesus itu tetap ada. Dan dikatakan yang telah mati dan juga yang telah hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa Yesus yang telah ada di dunia ini lahir dari perawan Maryam yang dihukum mati di kayu salib, mengalami suatu kematian, dan pada akhirnya dia kembali hidup, dan sampai sekarang dia tetap hidup, dan dia adalah tokoh satu-satunya tokoh agama yang mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa beriman kepada Yesus Kristus itu mudah ketika kita mengalami namanya keamanan dan juga mengalami namanya ketenangan, tidak ada masalah dan tidak ada pergumulan. Kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita berdoa, kita memohon, kita bersyukur sangatlah mudah. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengalami keterpurukan dan kita juga mengalami penderitaan yang saat ini kita alami bersama, mungkin penurunan di dalam keuntungan kita berusaha, kehilangan pekerjaan, bahkan orang-orang yang kita kasihi atau kita sendiri mengalami sakit.
Tentunya beriman kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang sulit, tetap beriman itu adalah iman yang sejati. Di dalam kehidupan kita mungkin mengalami keraguan, kebimbangan, tetapi tetap menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Itu adalah iman yang harus kita miliki seperti jemaat yang ada di Smyrna. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah beriman kepada Yesus Kristus apapun dan bagaimanapun keadaannya, karena kita percaya melalui semuanya itu Tuhan melihat apa yang ada di kedalaman hati kita. Oleh sebab itu, marilah tetap beriman kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, iman seperti apa yang Tuhan inginkan melewati jemaat Smyrna ini? Yaitu yang kedua, rela menderita demi Kristus. Rela menderita demi Kristus. Ketika kita membaca ayat yang ke-9, Tuhan mengetahui penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Penderitaan yang seperti apa? Ada dua penderitaan yang mereka alami. Yang pertama adalah penderitaan secara materi. Pada waktu itu, ketika orang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, tidak jarang orang-orang yang setia kepada Tuhan ini akan kehilangan pekerjaannya. Dan yang kedua, mereka akan diasingkan. Bahkan ketika mereka bekerja kepada orang-orang Yahudi, mereka harus dipecat karena mereka mengakui dan beriman kepada Kristus. Hal ini merupakan suatu penderitaan yang cukup luar biasa, sehingga mereka tidak jarang tidak bisa makan, mereka tidak jarang sulit untuk mendapatkan makanan dan juga pekerjaan, dan mereka juga mengalami namanya suatu kesusahan, pergumulan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang terjadi pada saat itu ketika mereka mengikuti Tuhan. Demikianlah dengan kita pada saat ini. Tidak jarang orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam KTP-nya itu tertuliskan agamanya adalah Kristen. Tidak jarang untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit. Dan beberapa perusahaan, beberapa toko, beberapa departemen menolak mereka karena keyakinan mereka adalah pengikut Kristus. Ini adalah suatu penderitaan, baik jemaat yang ada di Smyrna maupun kita terkadang dialami. Namun apa yang terjadi? Tuhan tetap menghargai iman orang-orang yang mau rela menderita demi Tuhan. Karena di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ketika kita percaya kepada Kristus, di balik itu kita juga akan mengalami penderitaan karena iman kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia walaupun mengalami kesusahan tersebut. Dan dikatakan pada ayat yang 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, memang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai sebagian orang-orang percaya untuk menderita selama 10 hari. Kata 10 hari ini adalah lambang, yaitu kesempurnaan penderitaan. Bahkan kesempurnaan itu sampai dikatakan mati. Dan itu juga dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Beberapa waktu lalu saya pernah membaca salah satu buku menceritakan
seorang yang tinggal di sebuah perkampungan kecil yang ada di Afrika. Dan ada seorang anak laki-laki muda yang pada saat itu adalah anak kepala suku. Kemudian dia pergi ke kota untuk studi. Ketika studi di kota tersebut, dia bertemu dengan seorang misionaris yang berasal dari Eropa. Ketika dia bertemu, misionaris ini men-sharingkan akan Kristus kepada si anak muda ini. Sehingga anak muda ini tertarik dan belajar firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Kristus. 4 tahun kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dan pada saat itu setiap pagi dan setiap malam dia membaca kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan imannya. Dan di perkampungan kecil itu tidak mengenal agama baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan keyakinan-keyakinan agama besar yang ada di dunia. Tetapi di perkampungan kecil itu percaya akan animisme dan dinamisme. Dan pada saat itu ketika ibunya dan ayahnya, yaitu kepala suku, melihat anaknya tersebut membaca sebuah Alkitab, mereka bertanya, "Nak, apa yang kamu baca?" Dan anaknya menjawab, "Saya membaca Alkitab, di mana ada satu pribadi, yaitu Yesus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa." Setelah dia mengatakan seperti itu, anaknya ini mengajak ayahnya dan ibunya untuk mendengarkan apa yang dia baca melalui firman Tuhan ini. Dan di sisi lain, orang tuanya itu tidak percaya dan menolak akan kebenaran tersebut. Dan ayahnya mengatakan, "Kamu tidak boleh percaya kepada Yesus, kamu harus percaya kepada nenek moyang kita, kepada pohon yang kita sembah, dan kepada barang-barang yang disakralkan." Tetapi anaknya ini dengan keberaniannya menolak akan semuanya itu. Sehingga ayahnya menjadi marah. Akhirnya anaknya ini dikurung dan tidak diberi makan selama 1 minggu. Anehnya, anak ini tidak mengalami namanya dehidrasi dan juga tidak mengalami namanya kelaparan. Ini merupakan suatu mukjizat yang begitu luar biasa bagi kehidupan anak tersebut. Dan ketika mereka rapat dengan penatua-penatua yang ada di kampung tersebut, diputuskan anak ini harus mati karena melawan tradisi di perkampungan itu. Sehingga anak tersebut diberikan makanan yang ada racun dan minuman yang juga berisi racun. Akhirnya dikirimkan ke kamarnya, anak ini makan dengan begitu lahap. Pada akhirnya anak ini tidak mengalami keracunan, tetapi sehat kembali. Besoknya juga diberikan makanan berisi racun, besoknya lagi juga diberikan makanan berisi racun, tetapi tidak mati. Sehingga kepala suku ayahnya ini dan juga penatuanya yang ada di tempat itu rapat kembali. Sehingga mengusir anak ini dari kampung. Tetapi bukan mengusir supaya anak ini bebas. Tetapi di dalam perjalanan orang tuanya dan juga penatua menyuruh beberapa orang untuk membunuhnya. Ketika anak ini pergi dan mau dibunuh, ternyata anak ini tidak dapat dibunuh, walaupun diparang, walaupun mengalami pemukulan yang cukup keras, anak ini tidak mati. Sehingga anak ini bangkit kembali ketika ditinggalkan dan tubuhnya sembuh pada waktu itu juga. Ini juga merupakan ketiga mukjizat yang dialami oleh anak tersebut, sehingga anak ini pergi ke kota dan tetap mengikuti Tuhan. Beberapa tahun kemudian ayahnya sakit. Dia pergi ke rumah sakit dan dia menemui ayahnya. Dan ayahnya ini kaget dan berkata, "Nak, kenapa engkau menemui ayahmu ini yang menyiksa engkau, yang juga ingin membunuh engkau?" Dan anak ini berkata, "Karena Kristuslah aku datang ke sini."
ayah, percayalah bahwa Kristus itu benar-benar ada. Dan ketika engkau percaya, hidupmu akan mengalami namanya kenikmatan, yaitu surga yang telah disediakan Tuhan. Dan ayah ini pada masa akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ini merupakan suatu mukjizat yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan si anak tersebut. Demikianlah dengan kita. Memang sebagian dari kita diizinkan untuk mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan tidak tinggal diam. Artinya Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang mengalami penderitaan. Bahkan di Indonesia pun juga ada orang yang mengalami hal yang hampir sama seperti ini. Ketika dia keluar dari provinsi orang tuanya tersebut, dia memiliki keyakinan awal yang cukup kuat. Setelah di provinsi lain, dia menikah dan memindah keyakinannya menjadi Kristen. Dan pada waktu itu dia sudah menikah, memiliki anak. Apa yang terjadi? Orang tuanya yang ada di provinsi yang lain ini mendengarkan berita tentang perpindahan keyakinan menjadi Kristen. Orang tuanya dan saudara-saudaranya datang membawa si perempuan ini yang telah pindah keyakinan ini untuk dibawa ke kota provinsinya supaya nanti boleh kembali kepada keyakinan yang awal. Namun si ibu ini tidak mau mengubah keyakinannya, tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dia berusaha diseret, berusaha ditarik untuk masuk mobil supaya apa? Bisa kembali ke provinsi orang tuanya. Namun hal itu tidak terjadi, sehingga kakek neneknya ini membawa cucu-cucunya, yaitu anak si perempuan ini, ke provinsi mereka. Dan pada saat ini, ibu ini walaupun kehilangan anak-anaknya, tidak bisa bertemu, dia tetap beriman kepada Tuhan. Demikianlah dengan kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita tidak sesadis, tidak semenderita orang-orang yang mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan ingin kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan di dalam penderitaan untuk mengikuti Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna, orang yang ada di Afrika maupun si ibu ini, sehingga pada akhirnya orang-orang yang setia akan mendapatkan suatu mahkota kehidupan yang begitu indah. Dan mereka tidak akan yang ketiga mengalami kematian yang kedua. Ketika kita membaca pada ayat yang ke-11 ini, dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Orang yang percaya setia kepada Tuhan yang ketiga, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Apakah definisi kematian itu? Definisi kematian adalah keterpisahan. Di dalam kekristenan ada 3 kematian atau keterpisahan. Yang pertama adalah kematian, yaitu keterpisahan antara tubuh dan roh. Artinya orang yang mati, tubuhnya dan roh akan berpisah. Tubuhnya akan kembali ke tanah dan juga rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kematian, keterpisahan antara hubungan manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, hubungan antara manusia dan Allah mulai terputus. Yang memutuskannya itu adalah dosa. Dan hanya sebagian orang saja yang dapat berhubungan dengan Allah, yaitu Abraham, Nuh, dan beberapa orang seperti Musa dan nabi-nabi yang lain. Dan orang-orang ketika bertemu dengan Allah begitu sulit.
kecuali Allah sendiri berkehendak untuk bertemu dengan manusia. Dan walaupun manusia ingin bertemu, mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah. Ini adalah kematian yang kedua. Dan yang terakhir adalah kematian yang kedua adalah kematian kekal, di mana orang yang telah mengalami kematian pertama, keterpisahan tubuh dan roh, yang kedua mereka akan mengalami kematian kekal, yaitu mereka akan dihukum, menderita sengsara selama-lamanya nantinya di dalam neraka. Dan mereka tidak akan mengalami namanya kenikmatan, mengalami namanya kemuliaan yang Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan. Hal yang harus dimiliki oleh orang percaya supaya tidak mengalami kematian yang kedua ini adalah tetap bertahan, tetap setia, tetap tekun di dalam iman. Dan saya percaya serta meyakini di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini, walaupun kita mengalami penderitaan seperti jemaat yang ada di Smyrna, dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rela menderita demi Kristus, pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, pada saat ini bertahanlah di dalam imanmu mengikuti Tuhan, sehingga engkau akan mengalami namanya kemuliaan ketika bertemu dengan Tuhan. Kapan waktunya kita tidak tahu, tetapi waktunya pasti akan terjadi dan kita akan mengalami kemuliaan. Oleh sebab itu, bertahanlah di dalam iman mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu, bahwa bertahan di dalam iman itu tidaklah mudah. Tetapi kami meyakini, mempercayai, itulah yang harus kami lakukan. Karena kami percaya di dunia ini adalah suatu latihan di dalam kerohanian, di dalam tubuh, di dalam pemikiran, di dalam karakter, serta sifat kami untuk semakin setia, untuk semakin serupa, untuk semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kehidupan kami boleh menjadi berkat di dunia ini dan mendapatkan mahkota kehidupan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah ketahanan kami di dalam iman dapat teruji sampai akhir. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.